Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya Kartika Puspitasari dari Universitas Peradaban Bumiayu, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mata kuliah Tata Baku Bahasa Indonesia. Yang pertama ada penggunaan huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dan yang kedua adalah huruf vokal. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdiri dari A, I, U, E, O. Contoh pemakaian dalam kata dapat di awal, di tengah, dan di akhir. Contohnya pada vokal A, api, padi, dan lusa. Pada vokal I itu simpan, murni. Pada vokal U, ulang, bumi, dan ibu. Pada vokal E, emas, petak, sore. Dan yang terakhir pada vokal O ada oleh, kota, radio. Selanjutnya yaitu huruf konsonan. Huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri dari ko, eng, nya, dan sya. Contohnya pada kata khusus, ngilu, nyata, dan syarat. Selanjutnya yaitu huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai awalan kalimat, nama bangsa, nama geografi, nama jabatan atau pangkat, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu huruf miring. Huruf miring pada bahasa Indonesia digunakan bisa pada judul, huruf-huruf tertentu, kalimat tertentu. Contohnya seperti majalah kesusastraan dan kebahasaan Indonesia. Huruf tebal. Huruf tebal pada bahasa Indonesia digunakan untuk menebalkan tulisan yang telah ditulis miring. Contohnya pada tulisan Ramadan, DH-nya ditebalkan. Selanjutnya itu penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik biasanya digunakan pada akhir kalimat. Akan tetapi, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam penggunaan tanda baca titik. Yang pertama, tanda baca titik tidak digunakan pada akhir penulisan pada bagan, ikhtisar, atau daftar isi. Contohnya dapat dilihat pada PPT. Yang kedua, tanda titik digunakan untuk memisahkan bilangan rupiah atau kelipatannya dalam bentuk jumlah. Selanjutnya yaitu tanda baca koma. Yang pertama, tanda baca koma digunakan untuk mengapit sebuah keterangan atau aposisi. Contohnya, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim menghadiri upacara HUT PGRI. Yang kedua, tanda baca koma digunakan sebelum kata penghubung. Contohnya, saya ingin membuka usaha, tetapi modal saya terbatas. Yang terakhir, tanda baca koma digunakan dan atau sebelum tanda seru. Contohnya, hati-hati di jalan ya. Selanjutnya itu tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir kalimat yang berisikan tentang pemerinci atau penjelasan. Contohnya, ibu ke pasar untuk membeli sayuran kol, sawi, dan wortel. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Tanda hubung seringkali digunakan saat kita menulis ulang, menandai sebagai baris saat menulis kalimat atau karangan. Contohnya seperti di Kopi se-Indonesia tahun 90-an. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah digunakan untuk membatasi pernyataan yang berisikan penjelasan di luar kalimat. Salah satu fungsi tanda pisah yang sering disebut mirip dengan tanda hubung adalah untuk memisahkan tempat, tanggal, bulan yang berartikan sampai dengan atau ke. Contohnya yaitu tahun 2019 sampai 2020. Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik biasanya digunakan pada petikan langsung pada naskah. Contohnya pada judul film Susi Susanti yang merupakan atlet asli dari Indonesia. Selanjutnya yaitu tanda kurung. Tanda kurung digunakan untuk mengapit suatu keterangan atau penjelasan. Contohnya,
Ia mendapatkan bantuan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan yang kita kenal biasanya yaitu di, ke, dan dari. Contohnya, mari kita pergi ke kampus. Selanjutnya yaitu penulisan partikel. Penulisan partikel dalam bahasa Indonesia terdiri atas ka, lah, pun, per, dan tah. Contohnya, saya pun bangga dengan anak-anak Indonesia yang makin kreatif. Selanjutnya yaitu penulisan singkatan. Penulisan singkatan adalah penulisan kata atau kalimat yang dipendekkan. Contohnya cm, cm, sin, sinus, rp, rupiah. Selanjutnya yaitu kata ganti. Kata ganti dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyamarkan atau mengganti penyebutan nama orang atau nama benda. Kata ganti dalam bahasa Indonesia terdiri dari ku, mu, kau, nya, dan mereka. Contohnya, laptop itu sudah kujual kemarin. Kata kujual yaitu kata ganti untuk ku. Selanjutnya yaitu jenis kata. Berdasarkan kesamaan bentuk, fungsi, dan makna dalam bahasa Indonesia, kata dibagi menjadi 10 macam. Yang pertama yaitu nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda adalah segala sesuatu bentuk benda atau yang dibendakan. Menurut wujudnya, nomina atau kata benda dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kata benda konkret. Kata benda konkret adalah kata yang dapat dilihat oleh panca indera seperti rumah, batu, patung, dan sebagainya. Yang kedua, kata benda abstrak. Kata benda abstrak yaitu kata benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Contohnya, kebesaran, kesucian, dan keagungan. Yang kedua, verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja merupakan kata-kata yang menunjukkan perbuatan, tindakan, gerak, atau terjadinya sesuatu. Contohnya, Rani menulis surat untuk adiknya di pesantren. Yang ketiga, adjektiva atau kata sifat. Secara umum, adjektiva atau kata sifat merupakan kata yang menerangkan suatu sifat, keadaan, watak seseorang, binatang, atau benda. Contohnya, hari ini kamu cantik sekali. Yang keempat adalah adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan merupakan kata yang menerangkan suatu predikat atau verba suatu kalimat pada kalimat. Contohnya, baru saja saya pergi ke kantin. Selanjutnya, yang kelima adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina adalah kata yang digunakan untuk mengacu sebuah nomina pada struktur kalimat. Contohnya, saya telah mengembalikan bukunya. Yang keenam adalah numeralia atau kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan suatu hal yang konkret. Contohnya, saya mempunyai 2 binatang kucing. Yang ketujuh adalah konjungsi atau kata sambung. Kata sambung adalah kata tugas yang digunakan pada satuan bahasa yang sederajat. Contohnya, aku dan keluarga akan menginap di rumah nenek selama 2 hari. Selanjutnya yaitu preposisi atau kata depan. Kata depan adalah kata yang selalu berada di depan kata kerja, kata sifat, dan kata benda. Contohnya, gelas itu lebih baik daripada gelas yang kemarin. Selanjutnya, artikula atau kata sandang. Kata sandang adalah kata tugas yang membatasi nomina. Contohnya, si buaya menerkam si bebek yang berenang di sungai. Yang terakhir adalah interjeksi atau kata seru. Interjeksi atau kata seru adalah kata tugas yang mengungkapkan rasa dari pembicara. Contohnya, aduh, cantik sekali kamu malam ini. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila kurang lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.